Saya sering berpikir, dunia ini menyimpan paradoks yang nyaris menyakitkan. Saya pernah duduk berhadapan dengan seseorang yang baru berusia 30 tahun, tapi sorot matanya padam. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena lelah hidup. Wajahnya bukan hanya tua, tapi penuh kerutan dari beban yang tidak pernah diberi ruang untuk diurai. Seolah-olah waktu belum sempat menyentuhnya, tapi hidup sudah lebih dulu menggilingnya. Tapi anehnya, saya juga pernah bertemu dengan seseorang yang jauh lebih tua, 50, mungkin 60, namun energinya segar. Ia tidak sedang pura-pura optimis, ia hanya hadir. Tatapannya hidup, nada bicaranya tenang, dan ketika kamu duduk bersamanya, kamu bisa merasakannya. Orang ini tidak menua, dia bertumbuh. Dan itu membuat saya bertanya, apa yang membedakan mereka? Bukan soal genetik, bukan tentang skincare. Yang membedakan adalah pola pikir, cara mereka merespons kenyataan, cara mereka berdamai dengan luka, kehilangan, ketidakpastian, semua hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi tetap harus kita hadapi. Epictetus pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dan saya kira itu bukan hanya nasihat bijak, itu prinsip biologis. Karena stres yang tidak diproses, emosi yang dipendam, dan trauma yang diabaikan, semuanya meninggalkan jejak pada tubuh. Kulit menjadi kusam, napas menjadi pendek, sistem imun melemah, dan tanpa kita sadari, kita menua lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi, ini bukan video tentang rahasia awet muda dari luar. Ini tentang bagaimana kamu bisa hidup lebih ringan dari dalam, secara mental, emosional, dan spiritual. Dan mungkin, justru itu yang membuatmu terlihat lebih muda, bahkan tanpa kamu sadari. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi, satu ide kecil dari video ini cukup untuk mengubah cara kamu memandang hidupmu sendiri. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pola pikir pertama. Ketika pikiranmu terlalu sibuk, tubuhmu mulai menua dalam diam. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang usianya masih muda secara angka, tapi cara dia berjalan, berbicara, bahkan duduk, sudah seperti orang yang kehabisan waktu? Itu bukan soal gen atau diet. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sering kita abaikan. Kelelahan mental yang diam-diam menuaimu tanpa kamu sadari. Kamu tahu apa yang saya maksud? Pikiranmu terus berputar, tidak pernah berhenti, menganalisis kemungkinan terburuk, mengulang kesalahan lama, atau membuat skenario menakutkan yang mungkin tidak pernah terjadi. Dan tubuhmu merespons seakan-akan semua itu nyata. Ia menegang, ia lelah, hidup dalam mode bertahan, padahal tidak ada singa yang mengejarmu. Hanya bayang-bayang yang kamu ciptakan sendiri. Seneca pernah berkata, "We suffer more often in imagination than in reality." Kita tidak menua karena luka yang nyata, tapi karena mengunyah kekhawatiran yang ada di kepala kita sendiri, berulang dan berulang tanpa henti. Kamu dan saya harus jujur pada satu hal. Tubuhmu membaca pikiranmu. Jika kamu terus hidup dalam lingkaran stres dan penyangkalan, cepat atau lambat, tubuhmu akan menunjukkan tandanya. Marcus Aurelius mengingatkan, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Ketika pikiranmu kusut, jiwamu pun rapuh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum memberikan waktu untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Bukan untuk menekan atau menyangkal, tapi untuk memahami apa yang selama ini kamu lawan diam-diam. Kelelahan mental yang kamu rasakan seringkali bukan berasal dari pekerjaan atau aktivitas fisik. Ia muncul karena kamu menahan air mata yang ingin keluar, kata-kata yang tak pernah terucap, dan luka yang tak pernah kamu beri kesempatan untuk sembuh. Carl Jung berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate." Artinya, jika kamu tidak sadar akan kelelahan ini, kamu akan menganggapnya sekadar fase atau kelelahan biasa. Padahal, itu adalah alarm tubuhmu yang berteriak. Saya tidak meminta kamu menjadi lemah. Saya mengajak kamu untuk berani jujur. Karena kekuatan sejati bukan muncul dari menolak rasa sakit,
melainkan dari keberanian duduk bersama rasa sakit itu dan tidak lari darinya. Sekarang saya ingin kamu tanya pada diri sendiri, apa satu beban mental yang selama ini kamu pikul diam-diam? Dan sudahkah kamu siap untuk mulai melepaskannya? Karena dari sana, kamu mulai memperlambat penuaan itu. Bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Pola pikir kedua. Luka yang tidak diucapkan akan membekas dan mempercepat penuaan tubuhmu. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena fisik yang capek, tapi karena ada sesuatu yang belum pernah kamu ucapkan? Sesuatu yang sudah lama kamu simpan rapat-rapat, tapi terus berbicara lewat tubuhmu sendiri. Kamu tahu, kita hidup di budaya yang memuji ketahanan. Orang yang tahan banting, yang tak pernah mengeluh, tak pernah menangis, tak pernah marah. Tapi di balik pujian itu, ada konsekuensi yang sering kita abaikan. Luka yang tak terucapkan itu menumpuk, diam-diam, mengikis vitalitasmu. Epictetus pernah mengingatkan kita, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Tapi apa yang terjadi jika kamu menekan reaksi itu? Jika kamu tidak memberi ruang untuk luka itu keluar? Ia tidak hilang, hanya berpindah tempat. Menjadi napas yang tiba-tiba berat, bahu yang menegang, punggung yang lelah meski kamu belum beranjak. Carl Jung berkata, "Neurosis is always a substitute for legitimate suffering." Artinya, jika kamu menolak merasakan sakit yang memang perlu dirasakan, kamu malah menciptakan penderitaan yang sia-sia. Kamu tidak harus menceritakan semuanya pada dunia, tapi kamu wajib jujur pada dirimu sendiri. Karena tubuhmu tahu. Ia merekam setiap emosi yang kamu tekan, diam tapi pasti. Coba lihat, saat kamu mulai membiarkan diri untuk merasakan, bukan mengeluh, tapi mengakui, apa yang sebenarnya kamu rasakan, ada sesuatu yang berubah. Napasmu lebih dalam, matamu lebih jernih. Kamu tidak menjadi lemah karena jujur. Sebaliknya, kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Jadi jika kamu terus menyimpan luka tanpa suara, tubuhmu mencerminkan beban itu. Tapi ketika kamu berani menghadapinya, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk tetap muda, bukan sekadar secara fisik, tapi secara batin. Sekarang saya ingin kamu bertanya pada dirimu, apa satu luka, satu rasa yang selama ini kamu simpan dan tubuhmu diam-diam ingin kamu akui? Maukah kamu mulai jujur hari ini? Karena dari kejujuran itu, ada kekuatan untuk tetap muda, kuat, dan hidup tanpa kamu sadar. Pola pikir ketiga. Ketakutan mengubah hidupmu, membuatmu terjebak dalam penuaan dini. Apakah kita benar-benar hidup atau hanya memainkan ulang hari-hari yang sama dengan wajah yang berbeda? Kamu dan saya, kita sama-sama tahu bagaimana rasanya takut. Takut mengambil keputusan besar. Takut meninggalkan zona nyaman. Takut kehilangan sesuatu yang sudah akrab. Itu wajar. Itu manusiawi. Tapi disinilah seringkali kita tersesat. Ketika kamu menolak perubahan, kamu bukan menjaga stabilitas. Kamu justru memelihara stagnasi. Nietzsche pernah menulis, "The snake which cannot cast its skin has to die." Jika kamu tidak mampu melepaskan versi lama dari dirimu, kamu akan membusuk dari dalam, walau secara fisik masih tampak hidup. Dan kita mulai menyebut pengulangan ini sebagai keamanan, padahal itu adalah penjara yang kita rawat sendiri. Saya tahu betapa sulitnya keberanian itu. Saya pun pernah duduk sendirian, tenggelam dalam kecemasan yang melumpuhkan, tahu bahwa saya harus melangkah ke arah yang tidak pasti. Tapi justru di momen itu, saat kamu merasa paling rapuh, di sanalah pertumbuhan sejati dimulai. Kamu perlu ingat, otak kita diciptakan untuk berubah. Neuroplastisitas adalah fakta biologis yang membuktikan bahwa kamu tidak harus terjebak dalam masa lalu atau versi diri kemarin. Kamu hanya terikat jika kamu memilih untuk tetap di sana. Zeno dari Citium berkata, "Man conquers the world by conquering himself." Menguasai diri bukan berarti menaklukkan dunia luar, tapi menaklukkan rasa takut yang membatasi dirimu. Bukan dengan melarikan diri, tapi dengan melangkah perlahan ke arah ketidakpastian itu.
menyapa versi dirimu yang belum dikenal. Orang yang terlihat awet muda bukan karena kulitnya kencang, tapi karena mereka berani berubah dengan kesadaran penuh, bukan karena keterpaksaan. Sekarang saya ingin kamu tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kamu tunda hanya karena kamu takut? Apa satu langkah kecil yang sebenarnya kamu tahu harus kamu ambil, tapi kamu menolak karena takut meninggalkan zona nyaman itu? Beranilah, karena stagnasi adalah kematian yang sunyi. Dan perubahan, jika kamu izinkan, adalah jalan pulang ke dirimu yang paling sejati. Pola pikir keempat, menguasai pikiranmu adalah perisai terkuat melawan stres dan kerusakan tubuh. Kita menghabiskan begitu banyak energi berharga untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Cuaca yang mendung, komentar sinis dari orang lain, keputusan yang tidak sesuai keinginan kita, semua itu bisa membuat hati kita panas, pikiran kita gelisah, dan tubuh kita menegang. Tapi, kalau kita jujur pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita dapatkan dari semua itu? Kelelahan, kebingungan, dan rasa terkuras. Marcus Aurelius pernah menulis dengan sangat tajam, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ini bukan sekadar nasihat kosong. Ini adalah fondasi dari penguasaan diri yang sejati. Jika kamu terus berusaha memaksakan diri mengubah apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu hanya memeras energi vital yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk mengatur sikap dan pikiranmu sendiri. Kamu dan saya tahu, emosi itu seperti gelombang di lautan. Datangnya tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita punya pilihan, bagaimana kita menghadapi gelombang itu. Jika kamu tidak belajar menguasai pikiran dan sikapmu, gelombang itu akan menghantammu, meninggalkan jejak kelelahan dan kerusakan, bahkan sebelum tubuhmu benar-benar menua. Ini bukan soal menekan perasaan atau pura-pura kuat. Ini soal memahami dinamika kendali yang paling fundamental. Kamu tidak punya kekuasaan atas dunia luar, tapi kamu memiliki kekuasaan penuh atas bagaimana kamu meresponsnya. Epictetus mengingatkan kita, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dan Cicero menambahkan, "The life of wisdom must be a life of contemplation combined with action." Menguasai pikiran adalah perisai terkuat melawan stres dan kerusakan tubuh. Ini adalah kunci menjaga semangat tetap muda dan tubuh tetap bugar, sekaligus menemukan ketenangan di tengah keramaian dunia yang tak terduga. Sekarang, saya ingin kamu tanyakan pada dirimu sendiri, di mana selama ini kamu membuang energi untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu? Dan bagaimana kamu bisa mulai mengarahkan energi itu untuk menguasai pikiran dan sikapmu hari ini? Karena pada akhirnya pertarungan paling penting adalah pertarungan batin. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Pola pikir kelima, mengelola emosi dengan bijak membuatmu tetap segar dan awet muda. Kita sering terjebak dalam gagasan keliru bahwa menguasai diri berarti menekan setiap emosi sampai hilang jejaknya. Kamu pasti pernah dengar kalimat seperti, "Be strong, jangan nangis," atau "jangan marah nanti dikira nggak profesional." Itu jebakan besar, sebuah ilusi yang kita pasang sendiri, tanpa sadar menyiapkan bom waktu di dalam diri kita. Seneca pernah berkata dengan tajam, "No man is free who is not master of himself." Kebebasan sejati bukan berarti kamu menjadi robot tanpa perasaan. Kebebasan sejati adalah saat kamu bisa mengenali apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan, tanpa menghakimi, tanpa menghindar, lalu memilih bagaimana meresponsnya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Kamu tahu, ketika amarah, kesedihan, atau ketakutan itu terus kamu pendam, tanpa diberi ruang, ia berubah menjadi racun yang merusak, perlahan tapi pasti. Racun itu merenggut energi hidupmu, merubah postur tubuhmu, bahkan membentuk kerutan-kerutan di wajahmu yang tidak mudah hilang. Pernahkah kamu melihat seseorang yang usianya sebenarnya muda, tapi terlihat jauh lebih tua? Bukan hanya soal genetika atau gaya hidup, mereka membawa beban emosi yang tak terselesaikan, dendam lama, penyesalan yang belum mereka lepaskan. Itu bukan sekadar metafora, itu nyata dan bisa kamu lihat dengan jelas. Menguasai emosi bukan berarti mengurungnya di balik tembok yang tebal, atau pura-pura tidak merasakannya. Justru sebaliknya,
Itu adalah membebaskan diri dari belenggu yang selama ini menahan kita, agar kita bisa tumbuh dan berkembang. Saya ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah benar-benar mengenal apa yang ada di dalam batinmu? Apakah kamu sudah memberi ruang bagi emosi itu untuk hadir, agar kamu bisa mengelolanya, bukan menekannya? Ataukah kamu masih terjebak dalam siklus menekan, yang akhirnya membuatmu lelah dan merasa tua sebelum waktunya? Karena, seperti kata Carl Jung, one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Mengelola emosi dengan bijak bukan sekadar soal menjaga wajah tetap muda, tapi juga menjaga jiwa tetap segar dan hidup. Jadi mari kita mulai dengan jujur pada diri sendiri, dan beri ruang pada emosi untuk menjadi guru, bukan musuh. Pola pikir keenam, menerima hidup sebagai proses mengurangi kecemasan yang mempercepat penuaan. Berapa kali kamu menilai dirimu berdasarkan apa yang sudah kamu capai? Uang yang kamu kumpulkan, jabatan yang kamu pegang, pengakuan yang kamu terima. Ini jebakan yang halus, tapi sangat berbahaya. Karena kita mulai percaya bahwa hidup adalah perlombaan menuju sebuah garis finish. Kalau belum sampai, maka kita merasa gagal. Marcus Aurelius pernah menulis dengan ketegasan yang meneduhkan, "The obstacle on the path becomes the way." Artinya sangat sederhana tapi dalam. Rintangan yang kamu hadapi bukanlah penghalang yang menghalangi jalanmu. Rintangan itu adalah jalan itu sendiri. Kamu dan saya, kita harus berhenti melihat hidup sebagai sebuah perlombaan yang harus selesai. Sebaliknya, lihatlah hidup sebagai sebuah proses tanpa akhir, yang terus berjalan dan terus menantang. Sekarang perhatikan betul, ketakutan akan gagal, takut salah langkah, takut kehilangan. Ini bukan sekadar emosi biasa. Ini adalah belenggu yang secara diam-diam menua jauhkan jiwamu. Ketakutan itu membuat langkahmu menjadi kaku, membatasi ruang gerakmu, menghalangi pertumbuhanmu. Friedrich Nietzsche pernah berkata dengan sangat tajam, "That which does not kill me makes me stronger." Namun saya ingin kamu ingat, kata-kata itu hanya benar jika kamu mau memproses setiap kegagalan dan rintangan itu dengan penuh kesadaran. Bukan menghindarinya, bukan membiarkannya membeku menjadi trauma yang menghentikanmu untuk bergerak maju. Kamu dan saya harus sadar akan satu hal yang sering terlupakan. Hidup bukanlah zona nyaman yang bisa kita genggam dan kontrol penuh. Hidup adalah sebuah pergulatan yang tiada henti. Proses dinamis yang tak pernah berhenti menguji, mengubah, dan mendorong kita ke depan. Kalau kamu takut menghadapi proses itu, saya pastikan kamu sudah mulai menua dalam batinmu. Tapi kalau kamu mulai menerima proses ini sebagai bagian dari hidup, kamu membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar. Untuk benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Hidup dengan energi yang segar, semangat yang membara, dan jiwa yang tetap muda. Seperti kata Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Jadi, saya dan kamu di sini, kita punya pilihan. Menggenggam ketakutan dan membiarkannya mempercepat penuaan batin, atau menerima hidup sebagai perjalanan yang berisi rintangan sekaligus kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih hidup. Refleksi untuk kamu. Apa satu rintangan yang selama ini kamu hindari karena takut gagal? Dan bagaimana jika justru itu adalah jalanmu untuk tetap muda, bukan secara fisik saja, tapi dalam jiwa dan semangat? Pola pikir ketujuh. Melepaskan beban batin membuka jalan untuk energi muda yang sesungguhnya. Mari saya ajak kamu berhenti sejenak dan melihat ke dalam, ke sebuah ruang yang sering kita abaikan, ruang yang berat dengan masa lalu yang belum tuntas. Kamu tahu, beban itu bukan cuma cerita yang kita simpan di kepala, tapi energi gelap yang diam-diam menggerogoti jiwa dan semangat kita setiap hari. Luka lama yang tak diberi ruang untuk sembuh, malah terus kamu pelihara diam-diam, seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Carl Jung pernah berkata dengan ketajaman yang menampar realitas, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate." Bukan sekadar kalimat puitis, ini adalah hukum psikologis yang fundamental. Jika kamu membiarkan masa lalu tetap tersembunyi di bawah sadar tanpa sadar, maka masa lalu itu akan menjadi penguasa emosi, tindakan, dan bahkan pilihan hidupmu. Kamu mengira kamu bebas, padahal sebenarnya kamu berjalan di jalur yang sudah ditentukan oleh bayang-bayang itu.
Tapi saya ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Melepaskan bukan berarti kamu harus melupakan, apalagi berpura-pura baik-baik saja dengan topeng senyum palsu. Melepaskan adalah sebuah proses kedewasaan batin yang dalam, di mana kamu mulai mampu memandang masa lalu dengan mata yang netral, tanpa kebencian yang membakar, tanpa rasa bersalah yang mengikat, tanpa beban yang mengekang. Alan Watts pernah mengingatkan kita dengan kata-kata sederhana yang penuh makna. Trying to force yourself to be calm is like trying to smooth ripples in water with your hands. Kamu dan saya tahu seringkali kita justru semakin memperparah kegelisahan dengan berusaha memaksa diri baik-baik saja. Padahal yang kita butuhkan adalah berhenti sejenak, berhenti memaksa, dan benar-benar membiarkan diri merasakan apa yang sebenarnya ada di dalam batin. Mengakui rasa sakit, amarah, atau kesedihan tanpa melarikan diri. Hanya setelah itu kamu bisa mulai membebaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Kamu dapat memilih untuk tidak terperangkap dalam siklus emosi yang sama, yang jika dibiarkan berulang, akan mempercepat penuaan jiwa dan fisik. Itulah kunci untuk tetap terlihat dan merasa jauh lebih muda. Bukan karena usia, tapi karena kebebasan dari beban yang tak terlihat. Saya dan kamu, kita tidak punya kekuasaan atas masa lalu. Tapi kita punya kekuasaan penuh atas bagaimana kita membiarkannya memengaruhi hari ini dan hari esok. Dan disitulah letak penguasaan sejati, bukan menghindari luka, tapi berani menghadapinya, memahaminya, dan akhirnya melepaskannya dengan kesadaran penuh. Seperti kata Epictetus, "No great thing is created suddenly." Melepaskan beban batin adalah proses, sebuah seni kehidupan yang harus kita jalani dengan kesabaran dan keteguhan hati. Dan saat itu terjadi, energi muda yang sejati akan muncul. Karena kamu sudah tak lagi dibelenggu oleh masa lalu, tapi berdiri kokoh di saat ini, siap untuk hidup dengan penuh vitalitas dan kedamaian. Saya ingin kamu berhenti sejenak, serius, ambil jeda dalam kesibukanmu. Bukan untuk mencari jawaban instan, tapi untuk merasakan satu hal sederhana. Kita, kamu dan saya, seringkali membawa beban yang bukan milik kita. Beban yang bukan hanya soal masa lalu, tapi juga harapan yang kita paksa pada diri sendiri. Harapan yang kalau tak tercapai, kita hukum diri kita sendiri tanpa ampun. Kamu tahu, perilaku manusia itu menarik. Kita begitu mudah membiarkan pikiran dan perasaan menguasai kita, padahal sebenarnya kita memiliki ruang kendali yang sangat luas, lebih besar dari yang kita sadari. Carl Jung bilang, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Tapi siapa kita kalau masih terpenjara oleh bayang-bayang yang tak kita pilih? Saya dan kamu, kita harus belajar satu hal. Bukan dunia yang membuat kita menua, tapi cara kita berinteraksi dengan dunia itu yang menentukan umur jiwa kita. Kalau kamu terus menyimpan dendam, ketakutan, atau penyesalan tanpa proses, kamu seperti menambal kapal bocor dengan kertas. Akhirnya energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk tumbuh, malah terbuang sia-sia. Jadi saya ajak kamu untuk mulai berani menengok ke dalam, menghadapi bayangan, bukan untuk menakuti diri sendiri, tapi untuk membebaskan diri. Karena hanya dengan membebaskan diri dari belenggu batin, kamu bisa merasakan energi muda yang sesungguhnya, yang tidak tergantung pada angka atau penampilan. Ingat, proses ini bukan perlombaan, bukan juga ujian yang harus kamu menangkan dengan keras. Ini adalah seni hidup yang dipelajari dengan kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Kamu dan saya, kita sedang berjalan di jalan itu, langkah demi langkah. Sebelum saya akhiri, saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini kamu tahan dalam diam, yang sebenarnya ingin kamu lepaskan? Dan bagaimana kamu bisa mulai memberi ruang pada dirimu untuk bernapas lebih lega? Karena dari situ, perjalanan awet muda sejati dimulai. Terima kasih sudah bersama saya sampai sini. Kalau kamu merasakan sesuatu yang berarti, beri like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang juga perlu mendengar ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.